Kakak bisa lihat Tuhan dalam mimpi? Pernah lihat Tuhan dalam mimpi? Enggak, Kan ada nanya gitu tadi kan? saya nggak pernah mengaku melihat Tuhan dalam mimpi. Iya, Terus, ada yang nanya begitu tadi. Gak terus, peka kan kupingnya? terus, Kakak bilang saya nggak pernah melihat dalam mimpi. Saya melihat langsung Mm-mm. dari lukisan, Mm-mm. dari salib yang dipegang tadi itu Mm-mm. Tuhan. Mm-mm. Itu Tuhan. Iya, Kalau Tuhan yang salib itu keinjek, bisa bela nggak Tuhan itu? itu kan gambarnya, bukan Tuhannya. Kan tadi Anda bilang dari salib itu Anda bisa melihatnya karena Bisa, ada rasul tadi yang nanya melihat. itu Tuhan. Kamu bilang Iya. iya. Mm-mm. Kalau keinjek apa? Bisa apa dia? Bisa. Bisa keinjek. Tuhan saya masalahnya nggak keinjek. Masalahnya Tuhan saya nggak pernah keinjek. Ini gampang aja kalau mau diinjek, mau diapain. Ya silakan, yang Anda injek kan batunya, bukan ketuhanannya. Yang Anda injek kan kayunya, bukan Tuhannya. Iya. Iya. Tuhan itu maha besar kan? Iya. Maha segalanya. Mm-mm. Kok bisa Tuhan dipegang? Kok bisa Tuhan nampak? Sesederhana Justru kalau dia maha, dia bisa menampakkan dirinya. Kalau Tuhan maha nggak bisa nampakkan dirinya, itu namanya bukan maha, nggak bisa. setan pun Kalau nggak dia bisa, berarti Tuhan. Coba, Tuhanmu bisa dilihat sesuatu yang nggak? gaib. Tuhanmu bisa dilihat nggak? Tuhan menjanjikan ketika orang yang beriman dan berakhlak baik, nanti di surga ada beberapa orang-orang pilihan yang bisa melihatnya. Saya juga janji ya, siapa yang ngasih saya paus masuk surga. Saya janjikan. Tapi itu kan janji aja, nggak akan kebukti. Siapa orang 2.800 orang di sini, saya janjikan. Saya janjikan kalian masuk surga kalau kalian ngasih paus. Lah ini kan cuma janji, nggak ada bukti. Janji. Penebusan dosa itu janji apa bukti itu, Kak? Sudah terjadi, itu bukti dong. Bukti. Iyalah, itu bukti karena sudah terjadi, sudah dibuktikan. Yesus itu menebus manusia dari dosa. Buktinya penyaliban. Penyaliban dong. Orang-orang yang selalu Penyaliban berbuat itu bukti. Dia mati, bangkit, dia membuktikan bahwa aku juga akan membangkitkan kamu seperti aku. Itu kata Yesus. Dia buktiin. Dia mah gak sesumbar. Yang ngasih paus, gua bangkitin ntar. Entar. Kagak ada barang bukti. Tuh. Jadi harus ada barang bukti. di waktu itu buktinya. Saya nggak akan menjawab yang berulang-ulang, udah dijawab kok. Ini udah saya jawab. Anda nggak tuli kan? Nah, itu. Mudah-mudahan nggak tuli ya. Udah dari tadi, udah saya bilang saya nggak peka. Iya. Jadi Anda tanya lagi nih. Mbak keluarin ketawa-ketawa gitu. Bisa nggak? Ya karena kamu nggak bisa. Ya Saya karena bisa. kamu hostnya. Nah, pintar. Karena saya penguasa di sini. Saya bisa membuktikannya. Kamu kan bukan. Buktikan dong. Satu aja dibangkitin. Terus orang yang mati itu dibangkitin rohnya. Roh itu memang pernah mati. Mungkin. Sekarang saya tanya, emang roh pernah mati? Loh, dibangkitkan. Kalau dibangkitkan, dagingnya. berarti ya makanya kalau kau bilang rohnya dibangkitin, emang pernah mati tuh roh? Lah terus bisa Yesus yang bangkit Cuma saya apa? tanya, loh semuanya bangkit, tubuh bersama-sama dengan jiwanya bangkit, itu bukan roh toh. Bangkit itu sama badannya juga, itu namanya Itu kebangkitan. Yesus bangkit setelah 3 hari. Bisa jawab nggak? Selama 3 hari itu ngapain aja tuh Yesus? Oke, bisa dong. Dia pukul 3,
Dia mati, menyerahkan nyawanya. Dari pukul 3 sampai jam 6, dia turun ke dalam kerajaan maut, lalu dia mengangkat semua roh-roh orang di dalam zaman perjanjian lama. Lalu pada pukul 6, situ sudah masuk Sabat, dia takluk terhadap Taurat sebagai seorang Yahudi yang dikatakan di dalam Galatia 4 ayat 4, dia takluk terhadap Taurat. Dia tidak melakukan apapun sampai selesai Sabat, lalu jatuh ke hari Minggu pagi sekali, dia bangkit. Sudah selesai. Disitulah dia bangkit. Tuh 3 Kalau hari. Maha Esa butuh waktu 3 hari ya. Satu buku Al-Quran butuh 22 tahun. Ya jangankan membangkitkan orang. Agak-agak lain emang. Buktikan lah. Hafal nggak semua Bible itu? Yang kau buktikan itu kerjaan Tuhanmu, bukan saya. Saya bukan Tuhan. Nah, kamu kan percaya sama dia. Yang Buktikan. kau harus buktikan adalah Tuhanmu itu mampu nggak membangkitkan satu orang mati. Yo, jangan banyak gaya yang cuman Buat apa bikin. dibangkitkan? Loh, bukti itu perlu, Bang. Bang, Kalau bukti orang ya, nih jangan botol ya, jangan botol. Jangan bilang alam dunia ini bukti. Kenapa saya katakan demikian? Sebelum Tuhanmu ada, Tuhan Yesus terlebih dahulu ada. Dan dia mengatakan dia menciptakan alam semesta ini. Itu kan klaimmu di abad ke-7. Ya, jangan ngomong, buktikan dulu bangkitin satu orang mati. Itu baru keren. Jangan alam semesta. Apa kau? Sebelum Tuhanmu itu diperkenalkan sama nabimu, alam semesta ini udah ada, orang udah pada perang, udah lari-lari, udah ada pohon pisang. Itu dulu. Gitu loh, Bang. iblis siapa yang nyiptain? Tuhan Yesus. Oh, ini Agatha udah ada statement iblis yang nyiptain Tuhan Yesus. Iya dong. Masa ada yang nggak diciptakan sama Tuhan Yesus? Hidungmu aja Tuhan Yesus yang nyiptain. Enggak lah, Allah. Nah, buktiin. Itu ada. Buktiin ada. dulu. Buktiin. Seimanmu. Alah, buktiin. Ada yang bilang Gini, Bang. Lu nanya sama gua. Nggak usah kau bawa-bawa orang lain di sini, ya. Jadi kalau kau bilang bahwa Tuhanmu Allah yang menciptakan segala sesuatu, buktiin dulu. Lanjut. Apa sih yang di bawah ini? Bikin-bikin skripsi. Pohon pisang udah ada. Dari dulu udah ada pohon pisang. Coba. Apa ini lagi? welcome back ini gimana maksudnya? Baru balik lagi. Tema welcome Lari-lari back. kau, parbadan. Tadi ke iblis, ini comeback lagi. Lu mau kemana? Mau kidi udah pingsan. Lu nggak jawab. Lu Iya, gua tolong nggak ngejawab. 3.000 orang di sini budek kayaknya ya. Lu doang yang budek, Bang. Udah gua jawab kok. Lu nggak jawab. Coba 3.000 orang di sini. Saya ada nggak ngejawab? Nih kau nih. Ini kau. Korek nih kau. Nggak jelas kau. Haredang ya. Umbi-umbian haredang. Ini. Halo, Fahri. Haredang. Iya ya, cantiknya menyala ya kalau ngiring 5 detik. Kok Cica. bilang dari Kelas. Iya. Silakan Eda, ada yang mau ditanya Eda? Nggak ada. Aku panas aja dengarnya, botol kali beneran. Nggak Aku boleh tokokkan kepalanya. Gak boleh gitu. Jangan ya. Padahal udah jam- Ingat kata Umi ya. Jangan. Aku keikutan mering ya. Kau pun mereng. Selamat malam Bunda. Ih, Bunda. Mbak. Selamat malam Mbak. Silakan Ananda, Adinda. Ada yang mau ditanya Adinda? Ya, mau tanya nih, kan tadi saya dibawa dengan Mbak lagi kayak debat gitu loh dengan abang tadi kan. Mas, saya nggak pernah berdebat di sini, Mas. Saya cuma main sama persoalan- umbi-umbian aja. Saya nggak pernah Iya, debat. iya. Lagi main sama Jadi gini. umbi.
Aduh, jaringan, program jaringan. Halo, ya. Boleh nanya Mbak ya? Boleh Kak? Boleh, Abang boleh. nanya. Abang, katanya aku bundamu. Saya- Kenapa kau jadi abangku? Kau adalah Ananda. Iya. Kalau kau adalah Abangda, berarti aku Adinda. Silakan Abangda. Kalau menurut Mbak kan Tuhan Yesus itu pencipta segalanya kan? Yoi, yoi. Terus berarti termasuk saya kan, artinya semua yang ada di bumi ini ciptaan Tuhan Yesus. Terus saya mau tanya, Yesus punya telinga, punya hidung, punya semua anggota tubuhnya, itu siapa yang ciptakan, Mbak? Kan dia pencipta. Berarti dia ciptakan sendiri. Iya. Ini aku mau tanya aja Mbak. Terus Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria kan? Betul. Terus siapa yang tua, Bunda Maria dengan Yesus? Anda kalau nyimak tadi sudah saya jawab. Saya jawab sekali lagi ya. Keilahian Iya. Yesus, itulah sang pencipta itu. Dia telah ada sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 24 dalilnya. Ya, kemanusiaannya itu baru dia tambahkan melalui rahim Bunda Maria. Itu. Jadi kemanusiaannya memang lebih mudah dari Bunda Maria, tetapi keilahian Yesus itu ada sebelum segala sesuatu ada. Oh iya gitu ya. Terus Karena kalau ini adalah Allah dan juga manusia. Iya. Terus kalau sering saya dengar Bunda, kalau saya tidak salah ya, itu kata Yesus, saya adalah jalan kebenaran, tak seorang pun yang sampai kepada Dia, ya kepada Bapa ya, mungkin gitu ya, kalau tidak salah, tanpa melalui aku. Benarkah Bunda? Salah, yang benar itu adalah akulah jalan dan kebenaran, berarti dia adalah al-haq dan hidup. Nah, dia ini adalah al-hayy. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, berarti masuk ke dalam Bapa kalau tidak melalui Dia yang adalah firman itu. Iya, tanpa melalui aku begitu ya, tanpa melalui Yesus. Kalau Takkan sampai tidak, kepada kalau tidak melalui Yesus berarti tidak sampai kepada Bapa gitu. iya, tidak ada yang hidup. Gini. Tidak ada yang sampai kepada kebenaran itu, karena tanpa dia melalui. adalah Allah yang satu di dalam Bapa. Kalau kata melalui itu, kalimat melalui artinya, misal gini, kalau menurut saya ya Bunda, kalimat melalui, misalnya saya mau ke Bunda, berarti saya melalui suatu jalan. Iya, makanya Yesus itu jalan. Jadi tunggu dulu Bunda. Tanpa melalui jalan itu saya tidak akan sampai ke Mbak, ya gitu ya. Artinya tanpa melalui jalan. Berarti kata melalui itu, kalau menurut saya, berarti Yesus hanyalah sebuah jalan. Dan kebenaran dan hidup itu nggak dihilangkan. Iya. Jadi Jalan dia kebenaran adalah dan jalannya, dia tujuannya, dia kebenarannya. Komplit. Aduh, hancur Woi, ini. sedap. Iya, sudah. Mantap ya. Iya, Makanya Pak, tadi Jalan. kamu fokus. Akulah jalan, berarti harus kamu lalui. Akulah kebenaran, berarti dia sang benar. Dan hidup, berarti dia adalah Allah. Jadi dia adalah jalannya, dia tujuannya, dia kebenarannya. Jadi kalau kamu tidak melalui Yesus, kamu tidak sampai kepada kebenaran. Kalau kamu tidak melalui Yesus, kamu tidak sampai kepada hidup yang kekal. Ande. Mantap ya, Batu. Bentar lagi kesurupan nanti. Tengok-tengok aja. Lagi Ada kesurupan dia. dibaptis, jangan kesurupan. Engkau parbada kali, kau parbada muncung. Enggak, kebanyakan seperti itu, umbi-umbian. Oke, kita tengok. Banyaknya manis. Silakan Pak Adil. Mbak ya, itu yang paling dekat
saya sekarang ngobrol dengan Mbak ya. Sinyalnya Ini pun udah marah ini batu. menurut saya Sinyalnya pun udah berdarah ini. Aduh, ulang Pak. Sinyalnya Pak, rusak Pak. ya Mbak ya. Sekarang Ya. Mbak ngobrol dengan saya Mm-mm. melalui HP, melalui handphone. Tanpa handphone ini kita tidak bisa ngobrol. Nah inilah ibarat inilah Yesus. Tanpa melalui Yesus tidak akan sampai kepada Allah. Tanpa melalui handphone saya tidak bisa ngobrol dengan Bunda. Begitulah Bunda. Allah. Bukan Nggak ada handphone Allah di ini, situ. bukan Bentar. handphone ini adalah Tidak Bunda. ada. Bentar. Tadi Bapak Inilah bilang jalan. tidak Pak, tadi tidak sampai kepada Allah. Emangnya Allahmu Bapak? Tunggu dulu, jangan bilang Allah. Ya, Allahmu sejak kapan itu karena dipanggil kebiasaan Bapak? karena kebiasaan saya Tuhan saya hanyalah Allah. Itu kan kebiasaan saya. Kalau Bunda itu kan Bapak. Jadi kamu itu bergantung sama Allah gitu. Iya. Oke, gimana dengan orang yang ateis itu Pak? Dia nggak pernah berdoa sama Allahmu, tapi dia kerja aja, kaya, baik aja, gimana tuh? Ya itu Allah. yang- Nah ini yang orang ateis ini nggak bukan- percaya sama Tuhanmu. Kan kau bilang semua makhluk bergantung sama dia. Ada orang ateis, dia ini nggak pernah bergantung sama Allah, bahkan dia nggak berdoa. Tapi dia baik-baik aja Pak. Gimana dong? Berarti belum tentu semua manusia bergantung sama Allah. Kenapa? Oten nggak bergantung sama Allahmu. Kenapa? Karena kamu punya Tuhan sendiri. Jadi bohong kalau Iya, kamu mengatakan itu kan semua benar, nasib Mbak. manusia Gini. itu bergantung sama Allah. Saya nggak pernah bergantung sama dia. Ini saya masih hidup. Apalagi orang ateis. Benar. Orang ateis itu nggak bergantung sama Benar, siapapun. benar itu katamu. Tapi Oh, semua Tuhan tahu. Berarti Tuhan Maha tahu. tidak benar semua makhluk bergantung sama Tuhanmu. Karena ada ateis yang nggak bergantung sama Tuhanmu, ada saya yang nggak bergantung. Kau tanya dulu monyet-monyet itu, babi-babi itu, kerbau-kerbau itu, kau tanya dulu bergantung nggak sama Tuhanmu? Tanya dulu lah. Jangan kau paksa. Ini kan pemaksaan. Pemaksaan yang hakiki jika kamu mengatakan semua makhluk bergantung nasibnya sama dia. Itu orang ateis ya kagak pernah ngarep sama Tuhan, kagak pernah ngegantung dia. Ngegantung nggak pernah, Pak. Saya aja nggak ngegantung sama Tuhan, Pak. Iya, jadi kalau kamu bilang Tuhan itu bukan tergantung, tapi kita tempat bergantung. Lu manusia yang nggak ada yang tergantung sama Tuhan. Oke, assalamualaikum. Ya sehat-sehat ya Pak ya, sehat-sehat, mikir Pak. Mi, K-I-K-R, mikir. Jangan jadi umbi. Jangan jadi umbi-umbian. Capek aku main umbi-umbian batu. Aku kayaknya lanjut nggak ini main umbi-umbian? Aduh, aku capek main umbi-umbian. Pemikiran dia dipaksakan ke orang gitu. Iya, kamu maksa orang ateis aja nggak mau ngegantung kok. Iya. Mending tanya dulu tuh nyemot, ngegantung kagak? Oke. Karena dia coba-coba mau menghina Tuhan kita dengan cara Iya. Tuhan itu bukan tergantung, tempat bergantung. Saya tanya nih umbi-umbian ya, sejenis ubi ya, itu kira-kira ngegantung nggak tuh? Itu pengakuan dari para pakar peneliti dunia. Terjadinya penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu ditulis Di mana dijelaskan penciptaan manusia di Quran? Tunjukkan coba. ada. Gimana? Coba. Keluarkan ayatnya, mari kita lihat. Bener nggak sesuai sains? Saya suka ini. Penciptaan manusia, coba buka ayatnya. Ada. Saya tahu. Ya. Mari kita kaji. Saya suka bagian ini. Ayo di penciptaan manusia. Silakan bacakan. Saya dengan Google dia sangat tak, memahami. Google dia tak. Gak apa-apa, biarin aja batu. Namamu batu, kupanggil kau batu ya. Rasakan. Tak apalah Eda.
Adanya dalam surat Al-Hijr ayat 26. Al-Hijr. Iya, ayat Al-Hijr 26. ayat 6. Ayat 26. Oh, Al-Hijr 26. Oke, silakan bacakan. Silakan, Pak. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Lalu ayat 26 kan? Iya, Ayat 26 nih. Sungguh kami benar-benar menciptakan manusia dalam kurung Adam dari liat kering dan lumpur hitam. Ayat surat 26 ya. As-Sajdah ayat 7 sampai 8. Oh. Artinya yang Ini membuat gimana? Ini. Saya Iya, berkelanjutan, Mbak. Nah, ini saya tanya ini Adam dari lumpur hitam. Kalau Berkelanjutan di bentar. Al-Quran surat Kalau As-Sajdah. kalau Adam sungguh diciptakan dari lumpur hitam. Ini yang kayak saya ini dari lumpur warna apa? Warna putih begini. Ya mau tahu, Pak? Surat Lumpur As-Sajdah hitam, ayat 7 set. Saya jadi putih, sampai Bu. 8. Nggak saintis. As-Sajdah ayat 7 sampai 8. Ini dulu, ini Artinya, gimana ceritanya Adam dari lumpur hitam? Ya, Yang, lumpur hitam. yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Lumpur hitam nggak diterge. Aduh, gimana ini, Pak? Kemudian Kalau Adam dia dari lumpur menjadikan hitam, kenapa saya keturunannya bisa dari putih, sari ya? air yang hina. Itu ditulis Iya, biarin aja. 1400 tahun yang lalu. Sedangkan Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis. Nah, secara logika itu dari mana tahu? Oke, kalau dia Sedangkan tidak bisa membaca masalah menulis, ini Pak. ditemukan Ini mau oleh pakai logika ya, Pak? para pakar. Pak, sekalipun saya tidak bisa membaca menulis, saya punya telinga, Pak, untuk mendengar orang-orang itu menceritakan segala sesuatu. Nih. Bapak kira orang yang nggak baca nulis sana nggak tahu duit 200.000? Tahu, Pak. Jadi kalau bilang dari mana dia tahu nggak bisa baca nulis? Ini nih. Dia mendengar, dia pakai otak. Yang kau kiranya orang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu dia tiba-tiba dongok gitu. Oke, saya buktikan bahwa nabimu itu menulis, membaca. Saya bisa tunjukkan dalil yang mengatakan nabi kau membaca. Ya. Nih, jangan bohong kau. Oke, Al-Bayyinah ayat 2. Nih, jadi jangan kau bilang dia nggak bisa baca, tekek kepala. Ini nabi kau nih, ya. Dia seorang rasul membacakan lembaran-lembaran. Kok jangan tipu kau. Yang tadi lumpur lapindo belum Mana? selesai. Nih, Mana? yaitu Itu Al-Bayyinah. berkelanjutan, Mbak. Diam dulu kau. Kau baca dulu. Jadi jangan bohong. Ya, nih. Yaitu seorang rasul dari Allah dalam kurung Muhammad yang coba baca batu. Membacakan. Oh iya. lembaran suci. Oke, Pak, tapi saya mau fokus dong sama lumpur hitam itu. Siapa nih kentut? Ngamuk dia. HP ku yang kentut ah. Pak. Ya, itu belum ya. Belum lagi dari Secara saripati logika. tanah. Oke. Secara logika, Mbak. Saya tidak membahas masalah Tuhan. Loh, ini logikanya.
Kalau kamu Sekarang di mengatakan, Alkitab, logikanya, kalau kamu bilang dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dia kan bukan orang bodoh, dia bukan orang tuli. Saya tidak perlu bisa baca, bisa tulis untuk kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya mendengar, saya melihat, sekalipun saya tidak bisa membaca. Setuju yang di bawah 2.900 orang? Amin. Sekalipun tidak membaca, tidak menulis, orang itu mampu tahu banyak hal. Itu. Jadi kalau kamu memang pakai inimu, saya rasa kamu tidak pernah pakai inimu. iya. Memang nggak pernah pakai. Zaman Nabi Iya, Langsung diakui. Iya ya udah. Ku akui, ku main hati. Aduh. Loh, kok diem Pak? Ngomonglah. ya pada saat itu zaman Nabi Muhammad teknologi belum ada. Sedangkan teknologi baru diketahui masalah penciptaan manusia itu di tahun 1927. Teknologi baru tahu tahun berapa Pak? 1927. Pak, orang aja udah di abad keempat itu udah ada industri Pak. Yuk pedang-pedang itu udah diproduksi tuh Pak. Jadi jangan kau bilang Ini yang teknologi masalah itu belum penciptaan ada. manusia. Tunggu, Anda jangan ketinggalan zaman dong. Emang lu si dul anak sekolahan ketinggalan zaman? Pernyataan seperti ini, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa ketika naik ke surga, gitu ya. Bukankah kalau di dalam konsep Tritunggal itu sendiri, Allah itu sama dengan Yesus? Bukan? Konsep Tritunggal seperti apa dulu Kak? Maaf. Ini bicara Allah. Kalau dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Sang Bapa, itu merujuk kepada kemanusiaan yang benar-benar bertahta. Berarti secara tidak langsung kakak bilang di atas Yesus itu ada Allah atau Bapa kami. Enggak saya bilang di atas, karena Yesus itu adalah kemanusiaan dari Sang Firman yang satu dan setara dengan Bapa dan Rohnya. Setara dalam artian sama atau enggak? Setara, bukan sama, setara. Setara ya? Setara bukan sama. Kalau setara itu artinya gini, Setara suara berarti saya seimbang setara dengan nafas saya. Berarti setara itu adalah memiliki kemampuan yang sama. Itu setara. Tetapi kalau sama berarti kamu mau mengatakan yang ini sama dengan yang ini. Setara itu bukan sama artinya. Oke. Berarti dalam artian di sini setara berarti masih ada perbedaan antara Allah Bapa dan Yesus. Dengan firman. Karena ini bicara Allah, ini bukan bicara tentang kemanusiaan. Kalau kamu sebut Yesus, saya kalau berbicara tentang Tritunggal, saya pasti merujuk kepada keilahian Yesus, bukan kepada kemanusiaannya. Oke. Jadi antara firman dengan Sang Bapa dan Sang Roh Kudus memang tidak sama, namun setara dan dalam satu zat hakikat. Iya, berarti kan kakak tadi bilang sama dan setara itu berbeda kan ya? Beda. Nah, berarti dalam artian memang bukanlah Yesus yang tertinggi. Yesus itu merujuk kepada kemanusiaannya. Iya. Setelah Yesus mati, misal maaf omong. Setelah Yesus tidak lagi menjadi manusia, misalkan gini ya. Yesus tidak pernah berhenti jadi manusia, Bang. Dia Allah dan manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah. Ketika dia mengambil rupa manusia, ya, keilahiannya itu tidak berhenti. Dan keilahiannya tidak berubah menjadi kemanusiaan. Ketika Yesus naik ke surga pun, kemanusiaannya itu tidak pernah berubah. Tetap ada. Dia adalah sebagai perintis dari seluruh manusia di dalam surga.
Iya, berarti berarti maksudnya memanglah si Yesus ini walaupun dalam keadaan dia di kemanusiaannya itu berarti memang eh, ada Bapa atau Allah itu sendiri lagi ya. Di dalam Yesus itu ada firman, ada keilahiannya, karena Yesus itu adalah firman yang menambahkan atau yang mengenakan manusia. Firman yang mengenakan daging, Firman yang yang mengenal. mengenakan daging. Eh, Jadi maaf mau tahu. Kita balik ke konsep Tritunggal itu tadi apa ya Kak? Maaf, Allah, Bapa dan Roh Kudus ya? Gimana? apa? Tritunggal itu. Tritunggal itu bicara Allah. Ingat, Tritunggal itu harus berbicara Allah, bukan bicara kemanusiaan. Karena Allah bukanlah manusia. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah, yaitu Bapa yang punya firman dan roh. Ingat ya, satu Allah, yaitu Bapa yang punya firman dan roh. Itulah Tritunggal. Jadi kalau bicara Tritunggal, itu bicara keilahian. Berarti kan tadi satu Allah punya Firman dan roh. dan roh. Berarti dia satu kesatuan. Iya, karena Allah kami cuma satu. Satu kesatuan, terus yang menjadi firman itu Bukan yang menjadi firman, kok menjadi firman? Dia firman dalam kekal. Menjadi artinya kan sebelumnya tidak jadi. Gimana sih? Mama pakai diksi yang tepat. Ya, begini Kak, sabar Kak. Karena saya Saya mencerna setiap kata-kata di kepala saya. Jadi kalau diksinya salah, saya akan koreksi. ya saya juga mencerna, makanya saya pasti bertanya lagi gitu kan. Allah punya firman dan punya roh. Kakak bilang tadi Yesus itu adalah firman Allah. Iya. Nah, jadi yang saya tanyakan ini tadi, ketika Yesus naik ke surga, itu apakah firman atau gimana? Yang naik ke surga itu kemanusiaannya, karena firman itu tetap satu di dalam Bapa dan satu dalam kemanusiaan Yesus. Berarti firmannya ini tidak, ketika naik ke surga tidak menyatu dengan Allah. Firman itu tidak pernah terpisah dari Allah. Tapi kenapa dia duduk di sebelah kanan? Yang duduk itu kan kemanusiaannya, tadi saya jawab. Kan tadi saya bilang yang naik itu kemanusiaannya, Lek. Batu. Kemanusiaannya. Iya, kan dia adalah firman yang mengenakan daging. Daging itu kemanusiaan. Jadi kemanusiaannya itu yang duduk, yang diangkat ke sorga. Kalau keilahiannya itu sejak kekal bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu hakikatnya Allah. Ada lagi? Ada banyak Kak, mau ditanya. Ini jangan nanya-nanya banyak, nggak dibaptis juga kau. Ini nanya-nanya ya kan? Ya, Anda harus gini Bang, karena ketika Anda bertanya, bentar, ketika Anda bertanya, Anda harus compare dengan Allah Anda. Anda mengenal nggak Allah Anda? Ini jangan Anda hanya mempertanyakan Allah saya, tahu-tahu Anda tidak kenal Allah Anda, kan kasihan. Tidak Kak, saya kan dari awal ngomong seperti ini, saya awam. Kalau Iya, pertanyaan saya gini Bang, ketika kamu sudah mendapatkan jawaban dari saya, ya pertanyaan kamu lebih dari setengah jam ya, kamu harus mengkonfer dengan Allahmu. Apakah kamu mengenal Allahmu sedalam yang orang Kristen mengenal Allahnya gitu? Atau kamu tidak kenal Allahmu itu siapa? Gitu. enggak begini loh. Misalkan kita bawa ke jual beli, misalkan kita mau beli barang, apakah salah kalau kita membandingkan untuk beli barang di toko si A atau si B? Anda membandingkan nggak? Justru saya menyarankan Anda membandingkan dengan Allah Anda. Nah, makanya saya bertanya orang awam. Baik. Kan Anda sudah banyak nih.
Anda bandingkan. Allah Anda itu kayak gimana coba? Belum banyak loh Kak, aku hanya bertanya baru satu yang tadi masalah Imlek itu tadi. Terus sekarang saya nanyanya yang masalah Yesus naik ke surga. Kan baru 2 Kak, belum banyak toh. Ah, baru 2. Iya. Nih, setengah jam lebih baru 2 pertanyaan. Astaga Tuhan. Iya. Gue baru tahu dia nanya 2 batu. Iya. Serius lu baru 2 nanyanya? Terus apa dong nanyanya tadi? Aduh. Oh, Mimpi udah, gue buruk jawabnya atau udah jadinya sampai mimpi buruk? entah kemana-mana. Iya, aku udah ngantuk juga dengarnya. Perasaan udah 5 pertanyaan dia bolak-balik bertanya. Oke. Bertanya. Kak Batu, Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. 5 Kak. Kak Nggak Batu apa-apa. coba apa pertanyaanku yang 5 itu? Yang 3-nya lagi apa Kak? Oh, kamu sudah bertanya Tritunggal tadi. Iya. Tritunggal, nanya kemanusiaan Yesus, Iya. terus pengakuan iman rasuli, Iya. Imlek, terus Yesus duduk di sebelah kanan, kayaknya lebih dari 5 deh. Makanya, Masuknya ke Adik. Ah, nanya doa Bapa Adik. kami. Apa lagi? doa Bapak kami, ayo. Nah, Apa tuh, lagi tuh? lu bilang 2. begini Kak. Aku nyatet dari tadi ya, Nanya begini, adik doa Tama. Bapak kami sama ndak dengan ada Nanya, nggak di- nanya ada- nabi, kenabian, Ah. Adam. Apa lagi tuh? Wah, Dibaptis. Kakak buka room ini nggak boleh nanya banyak-banyak. Punten, Bukan. punten, Nggak apa-apa. punten. Silakan, Kak Bat. Berhubung di sini sudah jam 1, saya mau tidur dulu. Takut jadi mimpi buruk, terlalu banyak pertanyaan. Jadi otak saya jadi berat. Besok Siap, saya siap, harus siap. kerja. Ya, Oke, Kak. oke. Terima Tuhan kasih ya, memberkati Kak ya. Batu. God bless you. Silakan tidur, God Kak. bless you. Oke, Adi Tama, silakan. Masih boleh nanya ya. Iya, nanya lah sampai pantatku gepeng. Mau nambah ilmu ini Kak. Iya. Apa lagi ya, coba bentar yang mana tadi? Tapi sambil ini ya, biar kita berkembang ya pertanyaannya ya. Jadi nggak monoton, begitu kamu bertanya, kamu juga bisa mengompar ke Tuhan. Tuhanmu satu? Iya, kami Tuhan Esa. Allah bukan Tuhan, Allah. Ya, Allahmu satu. Ya, itu ada di surat Al-Ikhlas. Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Oke. Kalau Allahmu itu satu, apakah dia hidup? Kalau di kami itu Allah itu bukan disebut hidup ya, tapi lebih kepada mungkin kalau mau diinikan ke non Muslim itu dia sebagai ruh. Seperti Saya hanya nanya, Allahmu itu disebut hidup nggak? Al-Hayat itu artinya apa? kenapa? Al-Hayat itu artinya apa? Al-Hayat. Oh, aku belum tahu kalau masalah itu. Nggak tahu salah satu asma Allah? Enggak, belum sampai ke situ, Kak. Oke. Mungkin pernah baca, cuman Oke. tidak Oke. simpan. Kan pertanyaan saya, Allah kamu hidup nggak? Kamu tidak menjawab itu, betul? Bukan hidup seperti manusia ya, karena kalau misalkan dibilang hidup mungkin ya seperti makhluk hidup seperti itu. Oke. Jadi kalau Allah kami itu bukan disebut makhluk. Saya tidak mengatakan makhluk, karena yang hidup itu bukan hanya makhluk. Jadi Logikanya gini bang, kita pakai otak ya, boleh? boleh senang. Mungkin tidak. Sesuatu yang tidak kamu pahami sebagai yang hidup, memberikan hidup sama kamu. Gimana pertanyaannya? Mungkin tidak. Sesuatu yang belum tentu hidup, memberikan hidup kepada makhluknya. Mungkin enggak. Sesuatu yang belum bukan hidup. Karena kami tidak bilang Allah kami itu hidup. Tidak. Oke. Berarti kan sesuatu yang belum tentu hidup toh. Makanya saya pakai diksi itu. Tapi bukan berarti belum tentu hidup juga. Oke. Berarti dia hidup atau tidak? Tidak ada kata-kata Allah itu hidup atau tidak di kami. Mungkin tidak. Sesuatu yang tidak tentu hidup memberikan hidup. Kalau diinikan
kepada kekuasaan Allah, itu tidak mesti dia hidup kan ya? Oke, jadi gini Bang. Di dunia ini hanya ada holik dan makhluk. Itu setuju secara iman Islam? Holik itu apa? Aduh Tuhan. Holik itu udah pasti pencipta. Makhluk itu ciptaan. Oke. Kalau di dunia ini cuman ada pencipta sama ciptaan. Betul? Apa tadi Kak? Di dunia ini hanya ada pencipta dan ciptaan. Betul? Betul. Oke. Kalau tidak hidup artinya mati. Setuju? Ya, kalau di makhluk. Apapun itu, kalau sesuatu tidak hidup berarti dia mati. Ya, itu bisa jadi berupa benda juga. Kalau gitu Tuhanmu hidup atau mati? Kenapa plan-plan? Tadi kan udah jelas. Yesus itu adalah hidup, ya kan? Akulah jalan dan kebenaran. Berarti Yesus itu mengaku dia jalan, dia kebenaran, dia hidup. Kalau Allah itu tidak hidup, maka dia tidak akan bisa memberi hidup. Logikanya, kalau saya tidak punya air, saya tidak akan bisa memberikan air. Sesuatu yang saya miliki, bisa saya berikan kalau saya punya. Saya tidak mungkin memberikan sesuatu kalau saya tidak punya. Itu namanya janji palsu. Makanya kamu pastiin Allahmu itu hidup. Itu dia tadi, aku masih tetap di jawaban. Makanya kamu harus sebagai orang yang berotak, yang berlogika. Kamu harus berpikir, kalau Allahmu itu satu-satunya Tuhan, di dunia ini hanya ada satu Tuhan. Maka kamu harus membuktikan Tuhanmu itu adalah sang hidup yang memberikan hidup. Atau kamu akan kecewa karena kamu sudah menyangka Tuhanmu itu sang hidup, ternyata dia tidak hidup. Nggak ada, karena kami tidak menyangka Tuhan itu hidup, Kak. Apakah dia tidak pernah mengakui dirinya hidup? Di dalam Al-Quran itu sendiri, koreksi kalau saya salah, tidak ada yang menyatakan kalau Allah itu hidup. Tidak ada memang tulisan Allah itu hidup. Koreksi kalau salah. Oke, kalau memang Tuhanmu itu tidak pernah mengaku dirinya hidup, berarti hidupmu bukan dari Allahmu. Konsekuensi dari logikamu, konsekuensi dari berpikirmu, akalmu adalah kalau dia tidak mengatakan dirinya sang hidup, pasti dia tidak akan memberikan hidup. Karena Tuhan itu masa Allah atau Tuhan. Jadi begini, kalau misalkan saya bilang bapaknya kakak, yang bapak atau Allah kakak itu benda mati, mau nggak seperti itu? Masalahnya dia bukan benda mati sehingga dia memberikan hidup. Karena dia mengaku dia hidup. Nah, Tuhanmu pernah nggak ngaku hidup? Allah yang mengaku. Atau Tuhan, karena gini Bang, ya. Ciri-ciri makhluk aja, makhluk kalau kamu belajar biologi, salah satu ciri-ciri makhluk ini hidup, dia bergerak, betul? Betul. Oke. Itu Sekarang makhluk saya ya? tanya, Itu iya. makhluk ya? Iya, iya, Oke. baik. Sekarang saya tanya, Allahmu ini pernah bergerak nggak? Berarti kakak secara tidak langsung mengakui Allah kami itu ada? Ada. Lah, Ada sebagai ilah-ilah lain. ilah-ilah lain. Iya. 1 Korintus 8 ayat 6. Ayat 4. Di dunia ini memang ada ilah-ilah lain, ada Tuhan-Tuhan lain. Karena Bang, ini secara logika ya. Berarti kakak Orang mengakui Hindu, ilah-ilah lain itu hidup. sabar. Orang Ya. Hindu dia punya ilah. Kita mengakui ilah mereka ada. Kakak Orang mengakui. Islam, Orang Islam juga ada ilahnya. Ada. Loh, kami mengakui ada ilah-ilah lain. Kakak kan bertanyanya hidup atau enggak kan? Iya, makanya Allahmu itu hidup nggak? Di dalam itu tidak ada disebut Allah itu hidup atau mati karena dia bukan makhluk, Kak. Di garis bawahi saya tidak ada bilang dia hidup ya. Saya nanya, bisa tidak sesuatu yang hidup, sesuatu yang tidak hidup memberikan hidup? Kalau konsepnya di sini makhluk hidup, Saya tidak bicara makhluk hidup. Sesuatu ini, kalau dia memang hidup, dia bisa bergerak, dia menyatakan dirinya. ya, kalau yang hidup ya, makhluk hidup ya. Sekarang saya tanya, apakah
Apakah sesuatu yang tidak hidup bisa memberikan hidup? Kalau berbicaranya konsepnya itu benda mati yang tidak hidup, ya nggak mungkin bisa. Kamu tidak kenal. Kamu bahkan tidak tahu Tuhanmu itu hidup atau tidak. Makanya saya bilang, kamu bertanya sampai 2 juta tahun pun, kalau kamu tidak mengenal Allahmu, apa yang mau kau compare? Bukan. Ibarat kata gini, saya kasih contoh analogi ya. Saya tidak bisa membandingkan ini dengan apapun karena yang lainnya pembandingnya tidak ada. Demikian kamu nanya 10 juta pertanyaan, mau kamu bandingkan dengan iman yang kamu tidak tahu. Apa faedahnya? Di sini Nih, makanya kan kamu bilang, ini kamu harus paham. Namanya komparasi, ada pembanding, ada yang dibandingkan. Kamu bahkan tidak tahu Allahmu. Kamu mau bandingkan dengan Allah saya. Gimana ceritanya Mukidi? Kamu tidak pernah lihat kangkung yang bagus. Ketika kamu membandingkan dengan kangkung lain, kamu tidak tahu apa yang mau kau bandingkan. Karena kamu tidak pernah melihat ada kangkung model bolong-bolong. Ini dari tadi bekerja. Ya. Kamu pun harusnya menggunakan logikamu ketika kamu mengimani sesuatu. Jadi tidak iman buta. Yang di room saya ini selalu saya bilang, renungkan setiap kalian bertanya, compare dengan Tuhan kalian. Jangan kalian hanya bertanya, melulu bertanya. Kalian tidak pernah membandingkan dengan sesuatu yang tidak ada. Tidak bisa saya membandingkan ini dengan sesuatu yang tidak ada. Maka adakan dulu Tuhanmu. Maka bisa kamu compare dengan iman saya. Itu maksud saya. Jadi saya tidak mubazir berkata-kata, pantat saya panas. Kulit saudara. Ya, saya mau setiap apa yang keluar dari diri saya, ini kalian cerna di sini dan menjadi perenungan bagi kalian. Saya tidak mau hanya sekedar kata-kata cuap-cuap. Wah keren. Tapi ini kalian tidak pernah kalian gunakan. Gitu Bang Aditama, thank you ya sudah bertanya di sini. Kita ganti yang lain. Tuhan memberkati Bang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sulit saudara. Oke, siapa lagi yang bertanya? Ini saya sakit nih tenggorokan saya, berulang-ulang berputar-putar. Ya saya di sini buka room bukan mau keren-kerenan jatuh-jatuhin orang. Ini dipakai. Ini saya butuh ini. Soalnya saya masukin orang yang tidak menggunakan ini selalu. Enak kayak bapak-bapak kemarin. Ada ininya. Gitu ya. Berat saudara. Ya, ini juga peringatan untuk orang-orang Kristen. Renungkan dan resapi. Jangan hanya keren-kerenan nggak guna di sini. Saya nggak guna banget keren-kerenan, nggak nambah beras saya.